Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasanya, dengan inayahnya dan barokahnya dan rahmatnya atau kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah di Masjid At-Tanwir ini. Dengan nikmatnya pula kita diberikan kesehatan di saat orang lain, saudara-saudara kita mendapatkan musibah karena sakit atau karena kecelakaan. Kita doakan agar saudara-saudara kita segera pulih, segera kembali kepada keluarganya dan berkumpul bersama kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Salawat dan salam kita mohonkan agar dilimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sudah menjadi kewajiban khotib berwasiat baik bagi diri khotib dan kita semua agar kita senantiasa meningkatkan takwa dengan sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian termasuk saya meninggal dalam keadaan non muslim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana ayat yang dibacakan yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, liyubayyana lahum, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka. Fayudillullahu man yasha wa yahdi man yasha, maka hanya Allah lah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat yang dibacakan ini adalah Quran surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 4. Paling tidak ada 3 spirit dari ayat yang dibacakan ini. Pertama, kaitannya dengan komunikatif atau komunikasi, yaitu komunikasi menggunakan bahasa kaumnya. Tentu substansinya di sini adalah bagaimana kita menyampaikan komunikasi dengan tepat agar bisa diterima oleh kalangan kita, saudara kita, teman kita, saudara kita. Ayat tadi menyampaikan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang benderang kepada mereka. Spirit yang kedua adalah kontennya, isinya. Bagaimana supaya kita menyampaikan kepada orang lain tahu diri, tahu batasan, tidak, karena substansi menyampaikan pesan itu adalah agar diterima oleh orang lain, tidak menyakiti, tidak menyinggung. Ada batasan mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak boleh disampaikan, mana yang kewenangan kita, mana yang bukan kewenangan kita. Ayat ini menyebutkan, maka Allah lah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kadangkala kita mengambil porsi tugas Allah menyesatkan orang lain, dan orang lain yang berhak mendapatkan surga, padahal sudah terang benderang ayat ini menyampaikan bahwa Allah lah yang maha menyesatkan dan Allah lah yang maha memberi petunjuk, bukan kita. Tugas kita adalah menyampaikan, bukan tugas kita memberikan seseorang berhak mendapatkan surga sementara yang lain mendapatkan neraka. Itu bukan porsi kita. Kalau itu mengambil porsi Allah, berarti kita mengambil kewenangan Allah. Yang ketiga dari spirit yang dibacakan tadi adalah bijak. Wahwal
wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha kuasa lagi maha bijaksana. Artinya apa? Di dalam menyampaikan komunikasi tentu kita penting bijak. Meskipun Allah berkuasa, tetapi Allah menyampaikan dengan bijak. Dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dari 3 spirit tadi dapatlah kita urai satu-satu. Yang pertama kaitannya dengan komunikatif. Di dalam Al-Quran paling tidak ada kata-kata qaulan yang bermakna komunikasi, yang bermakna ucapan, bermakna perkataan, bermakna menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Ada 6 yang kalau diiringi dengan kata lain qaulan ini, yaitu pertama qaulan balighon, yang kedua qaulan maisuron, yang ketiga qaulan kariman, yang keempat qaulan ma'rufan, yang kelima adalah qaulan layyinan, dan keenam adalah qaulan sadidan. Yang pertama kaitannya dengan qaulan balighon. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka qaulan balighon, yang artinya perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Di dalam bahasa Arab, balighon artinya adalah sampai ke hati, sampai ke diterima oleh orang yang mendengarkan atau audiens. Qaulan balighon menggunakan kata-kata yang efektif, to the point, tepat sasaran, tanpa tedeng aling-aling. Artinya tidak menimbulkan tafsir macam-macam, orang memahami apa yang disampaikan. Inilah kalimat yang dimaksud dengan qaulan balighon. Agar komunikasi tepat sasaran, tentu saja harus disesuaikan dengan kadar akal audien kita atau lawan bicara kita. Sebagai contoh, ketika ada Arab Badui kencing di pojokan masjid, pada saat itu sedang berkumpul Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba datanglah Arab Badui, kemudian kencing di pojok masjid. Para sahabat marah, ingin memukulnya, ingin memarahinya, ingin mengusirnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW kemudian menyetopnya. Jangan, stop. Tuntaskan ia membuang hajatnya, baru nanti kita ini. Kemudian ketika Arab Badui tadi menuntaskan hajatnya, dipanggillah si Arab Badui tadi. Ya fulan, masjid ini adalah tempat untuk ibadah, untuk sholat dan mengaji, bukan yang lain. Apalagi untuk BAK, buang air kecil dan buang air besar. Simple, to the point, bahwa masjid ini adalah untuk tempat ibadah, sholat dan ngaji atau baca Quran. Arab Badui tahu persis para sahabat itu marah karena ingin memukulnya, tapi kemudian ia paham yang dimaksud dengan Nabi. Maka ketika sholat jamaah, ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kemudian dia menambahkan doa dengan kencang, Allahumma arhamni wa Muhammad wala tarham ma'ana ahada, yang artinya, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan rahmati yang lain atau para sahabat. Ini menunjukkan pesan yang disampaikan oleh Nabi, to the point, masuk tepat sasaran, gampang diterima. Tidak perlu bahasa-bahasa intelektual kalau kita berhadapan dengan orang-orang kampung seperti Arab Badui. Tetapi kalau kita berhadapan dengan kalangan cendekiawan, tentu kita menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kalangan cendekiawan. Nah, kadangkala kita berkomunikasi, apalagi media sosial yang tidak jelas audiennya, justru bahasa-bahasa yang tidak jelas, kemudian yang kita belum tentu juga siapa yang membacanya. Sebagai contoh, maaf, di dalam satu daerah, sebut saja, maaf jika ada jamaah dari daerah ini, dari Garut ya misalkan, ada bahasa yang biasa gampang dan itu orang tidak tersinggung diucapkan, yaitu menyebutkan hewan yang menggonggong itu. Kalau di terminal dimanapun disebutkan nama hewan ini, bagi orang-orang itu tidak tersinggung. Tetapi ketika disebutkan di media sosial dengan kata yang sama, itu bisa orang tersinggung seluruh Indonesia dan bahkan juga sedunia. Ini menunjukkan hak kita, kapan kita bisa menempati kata yang tepat kepada orang yang tepat. Media sosial itu tidak jelas siapa audiennya, maka kita tentu harus berhati-hati di dalam berkomunikasi, kapan berhadapan langsung, kapan media sosial.
Mungkin ketika berhadapan biasa-biasa saja bisa diterima, tetapi ketika di media sosial bisa menjadi berbeda. Itulah qaulan balighan, tepat sasaran, efektif, to the point, tanpa tedeng aling-aling, sehingga orang faham yang dimaksud. Jadi substansinya balighan adalah tepat sasaran. Aristoteles menyampaikan 3 cara efektif agar kita bisa mempengaruhi manusia, yaitu cara etos, logos, dan pathos. Etos itu adalah kredibilitas yang menyampaikan, kredibilitas komunikatornya. Maka kaitannya menjelang pilpres, debat capres cawapres menjadi penting. Pasangan calon presiden dan wakil presiden atau caleg menyampaikan gagasannya untuk mengukur kredibilitasnya. Karena kita memilih pemimpin, kalau kita tidak tahu kredibilitas pemimpin, tidak tahu komunikasi pemimpin, maka kita tidak tahu etosnya, yaitu kredibilitas yang bersangkutan. Apakah ia punya jejak-jejak digital pembohong? Apakah dia punya jejak-jejak digital kredibilitas yang baik? Apakah dia punya jejak-jejak digital? Apalagi sekarang era digital bisa dicari. Tadi bisik-bisik juga dengan takmir masjid ini, flyer saya sebagai khotib hari ini, dia bisa mendapatkan foto saya dari mana. Itu berarti punya jejak digital, padahal saya tidak kasih foto gitu. Nah, itu kan artinya dimanapun kita bisa mendapatkan jejak digital. Yang kedua, kata Aristoteles, adalah logos, pendekatan rasional. Menyampaikan komunikasi yang efektif harus rasional, argumentatif, tidak semata-mata emosional untuk kepentingan kelompoknya, bahwa ini yang benar, tetapi tidak ada argumentatif, tidak rasional. Dan pendekatan potos adalah pendekatan emosional, pendekatan empati, pendekatan simpati, agar orang tertarik apa yang disampaikan kita. Dan inilah yang disampaikan, contoh lain yang disampaikan oleh Nabi kepada pemuda ketika dimintai nasihat. Ya Rasulullah, aku ini pembunuh, aku ini penzina, aku ini perampok, ingin taubat. Apa yang bisa saya lakukan? Nabi sangat to the point, simple. Engkau jangan membohong. Coba kalau saya tidak membaca ini, barangkali ketika ada orang ingin taubat, kamu sholat 40 hari, 40 malam, puasa dan seterusnya. Ini nggak jadi taubat si pemuda tadi. Tetapi Nabi simple menyampaikannya, jangan bohong. To the point. Karena dia berpikir, nih saya kalau membunuh, nanti Nabi nanya gimana? Saya nggak boleh bohong. Saya ingin zina, nah kalau nanti Nabi tanya bagaimana, nah, saya nggak boleh bohong. Nah akhirnya karena kepikiran pesannya cuma simpel, yaitu jangan bohong, maka si pemuda tadi tobat dengan nasihat yang sangat simpel. Kemudian yang kedua adalah qaulan maisura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma tu'ridunna anhum ibtigha'a rahmah mir rabbik tarjuha biqfaqul lahum qaulan maisura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas atau mudah. Maisura berasal dari kata yasaro, mudah. Maka dengan kata lain, kalau digabung dengan kata-kata qaulan maisura, maka berarti perkataan yang mudah difahami, mudah dimengerti. Seperti yang tadi contoh Nabi berkomunikasi dengan Arab Badui, di samping tepat sasaran balighan, tapi juga qaulan maisuran sekaligus, yaitu mudah difahami. Quraisy Shihab mengatakan qaulan maisura atau perkataan yang mudah berarti yaitu perkataan yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang melahirkan harapan, melahirkan optimisme, dan ini banyak dilakukan. Saya membaca Spiritual Question for Kids. Di situ diceritakan ada seorang anak yang terkena penyakit kanker, kemudian pendekatannya tidak pendekatan medis, tadi pendekatan mental, pendekatan ucapan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan dokter terapisnya, nah, siapa tokoh yang kamu banggakan, yang kamu jagokan? Ya, saya suka terhadap Batman. Di tubuhmu ada lawan Batman, yaitu Joker. Kalau engkau betul-betul Batman, lawan tubuhmu itu, lawan musuh yang ada di tubuhmu itu. Lambat laun, kemudian berangsur-angsur pulih. Itu adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat optimis. Ada dosen bahasa di Universitas Muhammadiyah Surakarta cerita kepada saya ketika ada salah satu kawannya cerita bahwa punya anak sampai SMP masih ngompol. Kemudian dosen bahasa ini bertanya, apa kalimat yang diucapkan ketika anak ngompol? Kemudian orang tua ini menyampaikan,
kamu ini sudah besar, ngompol lagi. Maka kalimat ngompol lagi masuk stimulus di dalam otaknya. Maka ketika anak ngompol, dikatakan orang tuanya, kamu ngompol lagi, ya dia jadi pengompol terus. Bisa nggak diganti kalimatnya yang lebih optimis atau yang lebih menjauhi kata-kata negatif? Yaitu, nak, kalau melihat anaknya ngompol, nak, kalau mau pipis ke kamar mandi. Kalau pipis ke kamar mandi. Maka ketika dia akan pipis, dia akan kamar mandi. Sebelum tidur maka dia akan kamar mandi terus dan begitu terus. Maka lambat laun, dalam sepekan, dalam 2 pekan, ia pulih, tidak ngompol lagi. Nah, ini menunjukkan kata-kata qaulan maisuron yang mudah dicerna. Yang ketiga adalah qaulan karima. Ini disebutkan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karima. Ini nasihat Luqman yang kemudian disebutkan qaulan karima, menyampaikan bahwa berkata kepada orang tua yaitu menggunakan kata-kata yang mulia, qaulan karima. Qaulan karima ini ditujukan kepada orang yang dituakan, orang yang kita hormati. Bukan hanya itu, kata-kata qaulan karimah mengandung kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat menghormati, tidak merendahkan, tidak menjatuhkan. Maka kalau kita perhatikan di media sosial, jauh sekali kata-kata merendahkan, kata-kata yang jauh dari kata santun. Jadi qaulan kariman adalah kata-kata yang mengandung kesantunan, tidak kasar, tidak vulgar, menghindari kalimat-kalimat kotor atau kalimat-kalimat jorok atau kalimat-kalimat yang menimbulkan kebencian orang lain. Paling tidak ada 3 kriteria qaulan karimah. Yang pertama, mengandung kata-kata bijak, sehingga kita atau quote-quote yang biasanya kalau di flyer-flyer itu muncul quote-quote penting, itu adalah qaulan karimah. Kemudian kata-kata berkualitas, artinya kata-kata ini memang mengandung kualitas yang tinggi, bukan omongan rendahan, omongan yang tidak berguna. Yang ketiga adalah kata-kata bermanfaat, artinya kalimat yang diucapkan pasti mengandung manfaat. Ini adalah qaulan karimah. Yang keempat adalah qaulan ma'rufa. Di sini disebutkan lahum qaulan ma'rufa. Kata-kata ma'ruf di dalam bahasa Arab Pak Quraisy mengandung senada dengan kata uruf. Uruf itu artinya adat, budaya. Maka kata-kata qaulan ma'rufan berarti kata-kata yang sesuai dengan konteks budaya di tempat tersebut. Sebagai contoh, ada satu kata atos. Bagi orang Jawa kata atos ini keras, tetapi bagi orang Sunda atos ini sudah. Kalau kita tidak bisa menempatkan kata ini, tidak ma'ruf, maka bisa salah paham. Mohon maaf jika ada orang Jawa lagi mules kebelet ke kamar mandi, kemudian yang temannya Sunda, Kang atos Kang, itu tersinggung. Ini saya lagi mules mencer-mencer dibilang atos, karena atosnya keras artinya. Sementara yang dimaksud orang Sunda atos itu sudah atau belum gitu. Nah, ini ma'ruf. Kadang-kala kita tidak menempatkan kata dan ma'ruf sesuai konteks budaya. Nah, ini penting. Tadi yang disampaikan, mungkin bagi saudara-saudara kita yang tadi menyebutkan hewan menggonggong, mungkin biasa, ma'ruf di situ. Tetapi kalau ditempatkan tempat lain menjadi tidak ma'ruf. Nah, inilah penting qaulan ma'rufan, yaitu mengandung, kita lihat konteks budaya setempat. Kemudian yang kelima adalah qaulan layyina. Faqula lahu qaulan layyina, yang artinya berkata dengan lemah lembut. Layinan itu adalah lemah lembut. Nabi menyampaikan kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dengan atau umatnya yaitu dengan kata-kata lemah lembut. Ayat ini adalah menceritakan tentang Musa dan Harun untuk menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Bayangkan Fir'aun yang keras diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Harun untuk menyampaikan dengan lemah lembut supaya orang yang keras itu bisa lunak hatinya. Karena orang keras dilawan dengan bahasa keras, maka yang ada adalah sama-sama keras dan kemudian menjauh. Dan ini biasa kita saksikan sehari-hari. Kalau kita berdebat keras, orang yang dilawannya juga keras, maka akan melahirkan kekerasan verbal. Yang terakhir adalah qaulan sadida.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Qaulan sadidan artinya adalah perkataan yang benar, yang tidak mengandung arti hoax, tidak mengandung arti fake news atau berita bohong, apalagi framing. Berita kapan kemudian disampaikan. Paling tidak ada 4 aspek pesan yang harus kita perhatikan supaya kita tidak terjebak kepada hoax, tidak terjebak kepada fake news, tidak terjebak kepada framing tertentu. Apa 4 aspek itu? Yaitu kontennya harus valid, akurat. Konten, itu aspek konten. Contoh, cuaca hari ini adalah deras, akurat. Cuaca hujan deras, badai deras. Yang kedua adalah orang yang nerimanya dan orang yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan BMKG maka patut dipercaya. Yang menerima pilot maka relevan. Pilot butuh informasi cuaca, kontennya akurat, yang menyampaikan orangnya tepat, yang nerima juga tepat. Yang ketiga adalah aspek waktu. Pilot butuh informasi jam 12. Kalau disampaikannya jam 10 tadi atau nanti jam 3 menjadi tidak relevan. Kadangkala kita melihat konten-konten lama dimunculin lagi untuk kepentingan kampanye, sehingga itulah yang disebut dengan framing. Konten yang dulu yang tidak sesuai dimunculkan lagi atau dipotong-potong waktunya dan seterusnya, apalagi kita tidak membaca, lihat waktu beritanya. Itu adalah bagian dari framing. Waktu. Yang keempat adalah place, tempat. Tempatnya penting. Waktunya sudah tepat jam 10, diterima oleh pilot, kemudian informasinya cuaca, badai, tetapi yang disampaikan di Surabaya sementara pilotnya di Jakarta menjadi tidak relevan. Nah, inilah penting kita mengamati aspek-aspek ini mengandung kebenaran. Maka harus ada 4 aspek: kontennya, waktunya, orangnya, dan kemudian tempatnya. Dan spirit yang kedua yang disampaikan tadi dari ayat yang pertama adalah kita tahu diri, batasan kita, apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak boleh disampaikan. Dan tentu saja yang terakhir adalah bijak. Jangan mentang-mentang berkuasa kemudian kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar ala pemerintah, ala raja. Tidak ada elegan. Mudah-mudahan dari khutbah yang mungkin agak panjang ini bermanfaat baik bagi diri khotib dan juga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini khotib masih mengingatkan, berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa dan benar-benar takwa. Janganlah kita meninggal dalam keadaan non muslim. Dan pada khutbah yang kedua ini mudah-mudahan dari spirit yang disampaikan tadi, kita di dalam berkomunikasi apalagi di media sosial, kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif, menggunakan kalimat-kalimat yang santun, yang tepat sasaran, tidak menyinggung orang lain, yang ma'ruf, yang tahu sesuai dengan kultur kita. Karena boleh jadi yang membaca postingan-postingan kita di media sosial tidak sesuai dengan kultur kita sehingga mereka gampang tersinggung. Dan pada khutbah yang kedua marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة ولذكر الله أكبر.